Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan dan bisa berkumpul di pertemuan Zoom ini. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pengantar asuhan kebidanan yang dianggotai oleh saya sendiri, Sindiani Lisda Lestari, dan rekan-rekan saya, Laras dan Aulia Fitri. Materi yang akan kami jelaskan yaitu mencakup fungsi peran bidan, yang kedua praktek profesional bidan, yang ketiga standar pendidikan bidan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang peran dan fungsi bidan. Nah, di sini kalian tahu gak sih arti peran itu apa, fungsi itu apa? Jadi peran itu di sini tuh aspek dinamis dari kedudukan atau status. Nah, sedangkan fungsi itu adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai kemampuan. Jadi, fungsi dan peran bidan itu terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama itu peran fungsi sebagai pelaksana, yang kedua peran fungsi sebagai pengelola, yang ketiga peran fungsi sebagai pendidik, yang keempat dan terakhir peran fungsi sebagai peneliti. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan dulu bidan sebagai pelaksana. Nah, peran bidan sebagai pelaksana itu yang pertama itu tugas mandiri atau primer, yaitu memberikan asuhan kebidanan kepada klien selama kehamilan normal. Nah, yang kedua itu tugas kolaborasi. Tugas kolaborasi ini tuh seperti berkelompok atau memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan resiko tinggi dan pertolongan pertama pada kegawatan yang memerlukan tindakan kolaborasi, yaitu kelompok. Nah, yang ketiga itu tugas ketergantungan merujuk. Nah, ini tuh memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada ibu hamil dengan resiko tinggi dan kegawat daruratan. Nah, bidan sebagai pelaksana itu mempunyai fungsi. Fungsinya itu yang pertama itu kayak merawat bayi segera lahir normal dan bayi dengan risiko tinggi. Nah, yang kedua itu menolong persalinan normal dan kasus persalinan patologis tertentu. Nah, yang ketiga itu memelihara kesehatan ibu dalam masa menyusui. Yang kedua itu bidan sebagai pengelola. Nah, di sini juga dia memiliki peran dan fungsi. Jadi perannya itu mengembangkan pelayanan dasar kesehatan, yaitu menyusun rencana kerja sesuai dengan hasil kajian bersama masyarakat dan mengelola kegiatan pelayanan kesehatan khusus. Yang kedua itu berpartisipasi dalam tim, yaitu membina kegiatan yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan masyarakat. Yang kedua itu melaksanakan pelatihan serta pembimbing dukun bayi, kader, dan petugas kesehatan lain. Dan fungsi pengelola itu yaitu mengembangkan konsep kegiatan pelayanan kebidanan bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat, dan menyusun rencana pelaksanaan pelayan kebidanan dan lingkungan unit kerjanya. Dan yang ketiga itu bidan sebagai pendidik. Nah, sebagai pendidik dan penyuluh kesehatan itu mempunyai tugas. Nah, bidan wait. Nah, Nah, yang ketiga ini bidan sebagai pendidik. Nah, tugas bidan sebagai pendidik itu apa? Nah, tugas bidan sebagai pendidik itu yaitu sebagai pendidik dan penyuluh kesehatan. Nah, adapun langkah-langkahnya yang pertama itu mengkaji kebutuhan akan pendidikan dan penyuluhan kesehatan. Yang kedua itu menyusun rencana jangka pendek dan panjang. Yang ketiga, menyiapkan alat dan bahan. Yang keempat, melaksanakan program. Yang kelima, mengevaluasi hasil. Yang keenam, menggunakan hasil untuk meningkatkan program bimbingan. Dan yang terakhir, mendokumentasikan kegiatan. Nah, adapun fungsinya itu memberikan penyuluhan kepada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan kebidanan dalam lingkup kesehatan serta. Nah, yang terakhir itu bidan sebagai peneliti. Nah, bidan sebagai peneliti ini pastinya melakukan investigasi dong, dan dengan langkah-langkahnya itu dengan cara mengidentifikasi kebutuhan penelitian, yang kedua itu menyusun rencana kerja, yang ketiga itu melaksanakan investigasi, yang keempat itu
mengolah dan menginterpretasikan, dan yang kelima itu menyusun laporan, dan yang terakhir itu memanfaatkan hasil investigasi. Adapun fungsi sebagai peneliti yaitu melakukan evaluasi, pengkajian, survei dan penelitian. Yang kedua itu melakukan penelitian kesehatan keluarga dan keluarga berencana. Mungkin itu saja penjelasan fungsi peran bidan. Selanjutnya akan disampaikan lagi oleh Laras dengan materi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laras Nurasi Asmara akan menjelaskan tentang praktek profesional bidan. Jadi di sini tuh pengertian dari jabatan profesional itu perlu dibedakan dengan predikat profesional yang diperoleh dari jenis pekerjaan hasil pembiasan melakukan keterampilan tertentu, contohnya seperti kita melakukan magang. Nah, adapun ciri-ciri jabatan profesional, yang pertama itu ada pelakunya secara nyata atau bisa juga disebut dengan de facto. Nah, dituntut memiliki kecakapan kerja atau keahlian sesuai dengan tugas-tugas khusus serta tuntutan dari jenis jabatannya. Nah, yang kedua itu ada kecakapan atau keahlian seseorang pekerja profesional bukan sekedar dinilai dari pembiasan atau latihan rutin yang terkondisi, tetapi harus juga didasari dengan wawasan yang luas atau wawasan keilmuan yang mantap. Nah, ada juga yang ketiga yaitu pekerja profesional dituntut berwawasan sosial yang luas sehingga pilihan jabatan serta kerjanya didasarkan pada kerangka nilai tertentu, bersikap positif terhadap jabatan dan perannya, serta memiliki motivasi dan upaya untuk berkarya sebaik-baiknya. Yang keempat, ada jabatan profesional juga perlu mendapatkan pengesahan dari masyarakat dan atau negara. Jabatan profesional ini memiliki syarat-syarat tertentu seperti kayak kode etik yang harus dipenuhi oleh pelakunya. Hal ini menjamin kepantasan berkarya dan merupakan tanggung jawab profesional tersebut. Adapun bidan sebagai jabatan profesional, ada juga beberapa persyaratan sebagai jabatan profesional yang telah dimiliki oleh bidan tersebut. Ada 13 persyaratannya. Yang pertama itu memberi pelayanan kepada masyarakat yang bersifat khusus atau spesialis. Yang kedua itu melalui jenjang pendidikan yang menyiapkan bidan sebagai tenaga profesional. Yang ketiga juga keberadaan diakui dan diperlakukan oleh masyarakat. Yang keempat memiliki kewenangan yang disahkan oleh pemerintah, dan yang kelima memiliki peran dan fungsi yang jelas. Keenam itu memiliki kompetensi yang jelas dan terukur. Yang ketujuh memiliki organisasi profesi sebagai wadah. Dan yang kedelapan memiliki kode etik bidan. Yang kesembilan memiliki etika kebidanan. Yang kesepuluh memiliki standar pelayanan. Dan yang kesebelas memiliki standar praktik. Yang kedua-belas memiliki standar pendidikan yang mendasari dan mengembangkan profesi sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Dan yang terakhir memiliki standar pendidikan yang mendasari dan mengembangkan profesi sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Dan yang terakhir, yang ke-13 memiliki standar pendidikan berkelanjutan sebagai wahana pembangunan kompetensi. Penjelasan dari saya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Fitri dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang standar pendidikan bidan. Standar pendidikan bidan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar pendidikan bidan dibagi menjadi beberapa dasar. Antara lain, yang pertama ada standar lembaga pendidikan. Definisi operasionalnya adalah penyelenggara pendidikan kebidanan adalah institusi pendidikan tinggi, baik pemerintah maupun swasta, sesuai dengan kaidah-kaidah yang tercantum pada sistem pendidikan nasional. Yang kedua ada standar falsafah. Definisi operasionalnya yaitu falsafah mencakup kerangka keyakinan dan nilai-nilai mengenai pendidikan kebidanan dan pelayanan kebidanan. Kemudian penyelenggaraan pendidikan mengacu pada sistem pendidikan nasional Indonesia. Yang ketiga ada standar organisasi. Organisasi lembaga pendidikan konsisten dengan struktur administrasi dari pendidikan tinggi dan secara jelas menggambarkan jalur-jalur hubungan keorganisasian, tanggung jawab, dan garis kerjasama.
Yang keempat ada standar sumber daya pendidikan. Sumber daya manusia, finansial, dan material dari lembaga pendidikan kebidanan memenuhi persyaratan dalam kualitas maupun kuantitas untuk memperlancar proses pendidikan. Yang kelima adalah pola pendidikan kebidanan. Pola pendidikan kebidanan mengacu kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang terdiri dari jalur pendidikan vokasi, jalur pendidikan akademik, dan jalur pendidikan profesi. Definisi operasionalnya adalah pendidikan kebidanan terdiri dari pendidikan diploma, pendidikan sarjana, pendidikan profesi, dan pendidikan pasca sarjana. Yang keenam adalah kurikulum. Kurikulum merupakan nilai-nilai keadilan dan inti dari pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan menggunakan kurikulum nasional yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta mengacu kepada falsafah dan misi dari lembaga pendidikan kebidanan. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan. Tujuan dan desain kurikulum pendidikan kebidanan mencerminkan falsafah pendidikan kebidanan dan mempersiapkan perkembangan setiap mahasiswa yang mempunyai potensi khusus. Tujuan pendidikan merupakan dasar bagi perkembangan kurikulum pendidikan, pengalaman belajar, dan evaluasi. Kurikulum meliputi kelompok ilmu dasar yang meliputi alam, sosial, perilaku, serta humaniora, kemudian ilmu biomedik, ilmu kesehatan, dan ilmu kebidanan. Selanjutnya adalah evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan merupakan kegiatan menilai yang terjadi dalam kegiatan pendidikan. Evaluasi bertujuan untuk mendapatkan informasi akurat mengenai tingkat pencapaian instruksional oleh seseorang sehingga dapat berupaya untuk ditindaklanjuti. Kemudian yang terakhir adalah lulusan. Lulusan pendidikan bidan mengemban tanggung jawab profesional sesuai dengan tingkat pendidikan. Definisi operasionalnya, yang pertama adalah lulusan pendidikan sebelum tahun 2000 dan diploma 3 sebagai bidan pelaksana, kemudian berkompetensi untuk melaksanakan praktiknya di institusi pelayanan dan perorangan. Yang kedua adalah lulusan pendidikan setingkat diploma 4 atau S1 sebagai bidan profesional, berkompetensi melaksanakan praktik dan berperan dalam memberi layanan, pengelola, dan pendidik. Yang ketiga, lulusan pendidikan setingkat S2 atau S3 sebagai bidan profesional, berkompetensi melaksanakan praktiknya, serta mendapat peran sebagai pemberi layanan, pengelola, pendidik, peneliti, pengembang, dan konsultan dalam pendidikan bidan maupun sistem atau ketata laksanaan pelayanan. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan mohon ditanyakan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.